Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahayu. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan artikel dari Prof. Ali yang berjudul Understanding the Components of Information Privacy Threats for Location-Based Services yang ditulis oleh Rasha et al. Tahun 2014 dari Journal of Information System. Perusahaan dengan location-based services atau LBS berpotensi mengubah industri seluler dan juga pengalaman konsumen secara lebih baik. Bahkan diprediksi akan mengalami peningkatan pendapatan yang drastis dari tahun 2010 sampai 2015. LBS itu menggunakan GPS untuk melakukan pendeteksian atau tracing untuk kendaraan, lalu digunakan untuk sosial media, lalu pencarian berbasis lokasi, dan juga bahkan iklan berbasis lokasi. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar untuk dunia bisnis. Namun, hal ini juga ada trade-off-nya, yaitu tanggung jawab dan juga tantangan untuk menyediakan informasi yang akurat dan aman, terutama terkait privasi individu. Komunikasi dan praktik privasi yang baik itu akan mendorong kepercayaan dan juga memenuhi standar etika dan kebijakan publik. Laporan dari FCC dan juga TFC sendiri menekankan untuk menyeimbangkan masalah privasi dengan keuntungan LBS melalui perspektif desain. Desain produk sendiri itu tidak hanya berdasarkan sepihak dari developer, tapi juga mengharuskan untuk mempertimbangkan umpan balik dari konsumen. LBS itu harus benar-benar memahami komponen privasi yang terperinci dari perspektif pengguna. Ada istilah privacy calculus, ada trade-off antara biaya dan manfaat yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen untuk mengungkapkan informasi. Kekhawatiran privasi sendiri itu dapat dikurangi dengan reputasi kebijakan privasi dan juga kemampuan kontrol yang baik dari perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan meneliti hubungan antara pertimbangan biaya manfaat dari privacy kalkulus individu dan kepedulian terhadap praktik informasi dalam konteks spesifik teknologi LBS terhadap niat untuk mengungkapkan informasi. Penelitian ini didasarkan dari Smith et al. Tahun 2011 yang mengeluarkan literatur komprehensif terkait privacy yang dikenal dengan APCO, Antecedent, Privacy Concern, dan juga Outcome. Nah, privacy concern dan juga outcomes ini merupakan fokus riset yang sudah banyak diteliti sebelumnya, sedangkan untuk antecedent-nya sendiri itu masih sangat sedikit yang meneliti. Lee tahun 2014 itu juga menyarankan untuk meneliti masalah privasi spesifik yang memiliki dampak yang lebih kuat dibandingkan dengan privasi umum. Oleh karena itu, penelitian ini fokus untuk meneliti masalah privasi individu dalam konteks teknologi LBS. Nah, keyakinan risiko privasi dianggap sebagai antecedent dari kepedulian privasi yang dibagi menjadi dua, ada privacy risk belief yang dianggap sebagai resiko, yaitu keyakinan adanya potensi kerugian saat melepaskan informasi pribadi kepada organisasi. Dan trade-off-nya adalah privacy protection belief yang dianggap sebagai manfaat, yaitu keyakinan individu bahwa vendor akan melindungi informasi yang dia berikan gitu. Kepedulian privasi sendiri atau dikenal dengan concern for information privacy itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, CFIP collection, yaitu pemberitahuan bahwa informasi pribadi sedang dikumpulkan dalam aktivitas apapun. Lalu yang kedua, CFIP error itu adalah akses terhadap informasi pribadi untuk akurasi data. Lalu yang ketiga, unauthorized use, itu persetujuan untuk menggunakan informasi yang dikumpulkan secara tepat. Dan yang terakhir, improper access, yaitu keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Penelitian sebelumnya dari Su et al. Tahun 2009 itu meneliti terkait privacy calculus dalam konteks LBS yang mempengaruhi pengungkapan informasi pribadi. Lalu penelitian dari Christian itu meneliti terkait persepsi keadilan kebijakan privasi yang juga mempengaruhi kesediaan seseorang untuk mengungkapkan informasi atau bekerja sama dengan kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah misalnya. Lee et al. Tahun 2011 itu mengungkapkan bahwa PRB berhubungan negatif dengan niat untuk mengungkapkan informasi, sedangkan PPB berhubungan positif. Penelitian ini menggunakan beberapa hipotesis.
Keyakinan perlindungan privasi yang tinggi itu dikaitkan dengan penurunan kepedulian privasi atau CFIP. Jadi hubungannya itu adalah berkebalikan, maka PPB berhubungan negatif terhadap semua komponen CFIP mulai dari collection, unauthorized use, improper access, dan juga error, maka hipotesis 1A sampai 1D. Jadi hipotesis 1A sampai 1D. Lalu untuk keyakinan risiko privasi yang tinggi, itu dikaitkan dengan tingginya juga kepedulian privacy. Jadi hubungannya adalah positif, maka privacy risk belief berpengaruh positif terhadap semua komponen CFIP. Itu menjadi hipotesis 2A sampai 2D. Lalu untuk CFIP semua komponen itu ternyata memiliki hubungan langsung dan negatif terhadap behavioral intention. Maka hipotesis 3 sampai hipotesis 6 adalah CFIP untuk semua komponen berpengaruh negatif terhadap behavioral intention. Penelitian ini menggunakan survei dengan skala Likert 7 poin, menggunakan responden non-mahasiswa dengan hasil akhirnya itu 217 survei yang kembali dan bisa digunakan untuk analisis. Gitu. Metode yang digunakan adalah kuota convenience snowball sampling. Penelitian ini tuh konteksnya adalah penggunaan teknologi LBS untuk mengumpulkan pajak bahan bakar gitu, oleh pemerintah. Dan konteks dari studinya itu teman-teman bisa baca di slide. Nah, untuk demografi dari respondennya, sebagian besar ternyata adalah perempuan 56%. Lalu untuk waktu jarak berkendaranya, per minggu itu ada rata-rata 185 mil. Lalu untuk measurement yang digunakan, teman-teman bisa baca di tabel 2. Detail dengan sumber yang digunakan oleh peneliti. Lalu untuk faktor analisisnya, ternyata dari semua tadi instrumennya, itu ternyata ada 3 ukuran yang dihilangkan karena poor loading factor-nya gitu. Lalu untuk validitas konstruknya diuji dengan AV-nya ternyata lebih besar dari 0,5, maka diterima gitu. Lalu untuk common method bias-nya diuji, hasilnya itu 29% dari total varian dalam ukuran independen dan dependen, masih di bawah ambang batas 50%. Nah, untuk pengujian hipotesisnya itu menggunakan PLS. Bisa dilihat hasilnya ada di figur 2. Untuk PPB terhadap CFIP collection itu hubungannya negatif, signifikansi 5%, maka H1A terdukung. Lalu PPB terhadap unauthorized use itu hubungannya negatif, signifikansi 1%, maka hipotesis 1B terdukung. Lalu PPB terhadap improper access, hubungannya negatif, signifikansi 5%, maka H1C terdukung. Lalu untuk PPB terhadap CFIP error, tidak signifikan, maka H1D tidak terdukung. Lalu PRB terhadap CFIP collection, hubungannya positif, signifikansi 1%, maka H2A terdukung. Untuk PRB terhadap unauthorized use dan juga improper access, itu tidak signifikan, maka H2B dan H2C tidak terdukung. Lalu PRB terhadap error, itu berhubungan positif dan signifikan 5%, maka H2D terdukung. Lalu CFIP collection terhadap behavioral intention, hubungannya negatif, signifikansi 1%, maka hipotesis 3 terdukung. Lalu untuk unauthorized use terhadap behavioral intention, itu hubungannya juga negatif, signifikansi 5%, maka H4 terdukung. Lalu untuk yang CFIP improper access terhadap behavioral intention, itu sebenarnya signifikan, tapi arahnya itu berlawanan dari hipotesis, maka hipotesis 5 tidak terdukung. Lalu yang terakhir, CFIP error terhadap behavioral intention itu tidak signifikan, maka H6 tidak terdukung. Model ini juga melakukan uji kualitas prediktifnya, hasilnya itu 0,13, lebih besar dari 0, maka model ini memiliki relevansi prediktif. Lalu penelitian ini itu juga melakukan post hoc pada model untuk menguji langsung gitu PRB terhadap behavioral intention dan juga PPB terhadap behavioral intention. Dan hasilnya itu signifikan sesuai dengan penelitian Lee et al. Tahun 2011. Lalu juga
melakukan analisis lebih lanjut untuk variabel mediasinya. CFIP itu dicek semua komponennya, ternyata yang signifikan itu untuk variabel mediasinya hanya CFIP collection. Lalu untuk discussion and conclusion, penelitian ini tuh mengusulkan dan memvalidasi model konseptual untuk berbagai jenis kekhawatiran privasi konsumen terkait dengan layanan berbasis lokasi terhadap niat perilaku mengungkapkan informasi. Hasil penelitiannya menunjukkan PRB tidak berpengaruh signifikan terhadap dimensi CFIP unauthorized use dan juga improper access. Hal ini disebabkan karena penelitian itu menggunakan privacy LBS untuk pengaturan pajak transportasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan individu itu cenderung lebih percaya terhadap pemerintah daripada memberikan informasi kepada swasta. Maka hal ini tidak menjadi masalah. Selain itu, LBS ini mengumpulkan jarak tempuh secara agregat, tidak spesifik lokasi, maka hal ini tidak terlalu mengganggu privasi. Lalu untuk PPB, tidak secara signifikan mempengaruhi kepedulian terhadap CFIP error. Nah, hal ini juga sama dikarenakan data ini tuh untuk pemerintah gitu, melalui pemerintah, maka tidak terjadi kekhawatiran terkait privasi. Lalu untuk hubungan antara CFIP improper access terhadap behavioral intention itu signifikan tapi arahnya berlawanan. Hal ini bisa dijelaskan dari teori privacy calculus yang menunjukkan bahwa keyakinan perlindungan privasi jauh lebih kuat daripada keyakinan resiko privasi. Penelitian ini itu bermanfaat bagi yang pertama perancang teknologi untuk mempertimbangkan umpan balik dari pengguna potensial supaya mendesain produknya itu untuk mengurangi dan memitigasi potensi kekhawatiran privasi sedari awal. Lalu yang kedua, untuk pemerintah, kebijakan pemerintah itu harus dirancang lebih baik agar tidak berakibat pada rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dan yang terakhir, perusahaan komersial, efek dari tindakan privasi yang tidak memadai itu akan mengakibatkan hilangnya reputasi dan pendapatan yang harus dimitigasi oleh karena itu. Lalu untuk keterbatasan penelitian ini, itu dalam konteks entitas pemerintah, maka di masa depan itu bisa dibandingkan dengan entitas komersial. Lalu untuk LBS ini terbatas untuk menghitung jarak tempuh secara agregat. Penelitian selanjutnya bisa mengumpulkan informasi yang lebih spesifik, sensitif gitu. Contohnya LBS pelacakan lokasi. Nah, untuk penelitian masa depan juga dapat melakukan penelitian terhadap desain dari Su et al. Tahun 2012, lalu juga memperluas lintas budaya, menambahkan perbedaan sifat individu, misalnya kebutuhan akan kognisi atau internal dan eksternal locus of control. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.